izin memperkenalkan argumen. Kami dari tim Pro berdiri di sini untuk menyatakan bahwa regulasi BPOM sangat efektif dalam memastikan keamanan produk kosmetika yang berada di pasaran. Pertama-tama, di sini mari kita pahami bahwa Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM memiliki peran sentral dalam melindungi masyarakat dari risiko produk yang berbahaya. Dengan sistem notifikasi, uji laboratorium, dan inspeksi lapangan, BPOM memastikan bahwa setiap produk yang beredar telah memenuhi standar keamanan, mutu, dan label yang benar. Contohnya, BPOM secara aktif melakukan penerbitan terhadap kosmetik ilegal, bahkan secara berkala merilis public warning. Karena regulasi BPOM belum efektif dalam memastikan keamanan produk kosmetika yang berada di pasaran. Nah, mosi ini muncul karena BPOM telah menetapkan standar regulasi untuk keamanan kosmetik dan melakukan pengawasan di berbagai wilayah Indonesia yang tujuannya melindungi masyarakat dari resiko kosmetika yang berbahaya sesuai dengan peraturan BPOM nomor 12 tahun 2023 dan peraturan BPOM nomor 12 tahun 2024. Namun yang jadi pertanyaannya, apakah regulasi tersebut sudah benar efektif dalam praktiknya ataukah masih banyak celah yang dapat dimanfaatkan oknum produsen nakal? Status quo di lapangan menunjukkan bahwa meskipun regulasi sudah ada, produk kosmetika ilegal dan berbahaya masih banyak beredar. Menurut laporan BPOM tahun 2023, terdapat sekitar 231 jenis sampai 235 item dari kosmetik ilegal yang masih beredar di pasaran. Kami menilai bahwa regulasi BPOM meskipun sudah baik di atas kertas, belum cukup efektif karena berbagai faktor. Yang pertama, terbatasnya sumber daya manusia dan infrastruktur BPOM untuk pengawasan. Yang kedua, birokrasi penindakan yang panjang sehingga produk ilegal masih tetap beredar, dan edukasi publik yang belum optimal sehingga konsumen sangat rentan terhadap penyebaran kosmetik ilegal. Kami menekankan bahwa perbedaan sistem pengawasan dan edukasi publik harus dilakukan agar regulasinya benar-benar efektif melindungi masyarakat dari kosmetik ilegal. Sebagai contohnya, saya mendapatkan akses yaitu meskipun BPOM telah melakukan razia dan skala pengawasan skala pengawasan itu terbatas karena hanya ada sekitar 2.000 personel pengawas untuk ribuan industri di Indonesia. Saya berbicara adalah izin memberikan pengalaman saya. Jadi mana regulasi BPOM ini sebenarnya sudah sangat kuat. Kenapa? Karena BPOM sendiri itu sudah melakukan sistem pengawasan yang berlapis di market maupun post market. Yang dimana saat di market produk kosmetika yang beredar ini harus melalui proses notifikasi sebelum dapat diedarkan, yang memastikan bahwa formulasi dan bahan yang digunakan telah memenuhi standar keamanan. Lalu saat post market, BPOM juga melakukan pengawasan berkala, yang dimana termasuk inspeksi lapangan dan pengujian laboratorium terhadap produk yang sudah beredar. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Saya izin mengenal dengan apa yang diberikan oleh pembicara satu. Pembicara dua. Izin perkenalkan, nama saya Najwa. Di sini saya sebagai pembicara kedua. Saya ingin menyampaikan bahwa ternyata regulasi BPOM ini masih belum sepenuhnya efektif dalam menjamin keamanan kosmetika yang berada di pasaran. Mengapa? Karena masih tingginya peredaran produk ilegal dan disebutkan oleh Kepala BPOM yaitu Tarun Ikram dalam konferensi pers di kantor BPOM Jakarta pada hari Jumat tanggal 21 bulan Februari tahun 2025 mengungkapkan bahwa BPOM ini ternyata masih menemukan pelanggaran dan juga dugaan kejahatan produksi dan distribusi kosmetik ilegal senilai lebih dari 31 miliar rupiah. Hal ini meningkat secara signifikan sebesar lebih dari 10 kali lipat dibandingkan tahun 2024. Angka tersebut itu membuktikan bahwa meskipun telah ada aturan yang telah berlaku, pengawasan yang seharusnya dilakukan oleh BPOM ini masih belum dilakukan secara optimal dan juga merata. Terlebih lagi terhadap penjualan daring. Hal tersebut dapat dibuktikan dalam situs bpom.co.id pada siaran pers Februari tahun 2025 bahwa petugas BPOM itu menemukan 205.133 pieces kosmetik ilegal dengan 4.334 item atau item. Kemudian ada juga yang terdiri dari 79,9% kosmetik tanpa izin edar, 17,4% mengandung bahan dilarang atau berbahaya, termasuk
tidak sesuai ketentuan. Dan kemudian mayoritas produk ilegal tersebut merupakan kosmetik impor yang dimana hal tersebut sudah viral di online. Ungkapan tersebut menunjukkan bahwa penjualan secara daring ini masih menimbulkan resiko bagi para konsumen. Ini yang ketiga dari kelompok pro akan memperkuat argumentasi dari kelompok tadi, di mana dalam salah satu pers BPOM itu membicarakan mengenai efektivitas regulasi BPOM dalam memastikan keamanan produk kosmetika yang beredar di pasaran yang bisa dinilai cukup tinggi, terutama jika dilihat dari beberapa aspek yang tercermin dalam siaran pers tersebut. Salah satunya itu telah disebutkan oleh dari pembicara 1 dan 2 dan juga bahkan dari tim kontra juga telah disebutkan beberapa. Ada prosedur evaluasi ketat sebelum izin edar, pengawasan pasca evaluasi dan tindakan tegas, klarifikasi informasi tidak benar, penyediaan akses informasi resmi dan edukasi masyarakat. Salah satunya yang memiliki efektivitas tinggi yaitu adalah prosedur evaluasi ketat sebelum izin edar, di mana BPOM menegaskan bahwa sebelum sebuah produk kosmetik mendapatkan izin edar, produk tersebut harus melalui proses evaluasi yang ketat. Ini menunjukkan bahwa hanya produk yang telah memenuhi standar keamanan dan mutu yang diizinkan untuk beredar. Saya juga sebagai pembicara ketiga dari tim kontra ingin menyampaikan contoh kasus pelanggaran yang terjadi di lapangan, bahwa masih banyak produk kosmetika yang keamanannya masih dipertanyakan. Salah satu contohnya itu kasus dari putusan pengadilan nomor 777, di mana kasus tersebut merupakan kasus penjualan produk kosmetik online yang tidak memiliki izin edar, di mana toko online itu yang berbasis Shopee itu setelah menjual 229 produk yang tidak memiliki izin edar. Baik, izin saya sebagai pembicara 4 dari tim Pro meyakini bahwa regulasi BPOM sangat efektif dalam memastikan keamanan produk kosmetika yang beredar di pasaran. Mengapa? Karena regulasi ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi terbukti mampu melindungi kesehatan masyarakat melalui sistem yang menyeluruh berbasis hukum dan sudah berjalan secara konkret di lapangan. Klaim kami bukan tanpa dasar. Seperti yang disebut pembicara 2 tim kontra, pada tahun 2023 BPOM menyita lebih dari 6,6 juta item kosmetik ilegal senilai lebih dari 30 miliar rupiah di seluruh Indonesia. Ini menunjukkan bahwa regulasi bukan hanya di atas kertas, tapi benar-benar dijalankan secara aktif dan tegas. Namun di sini perlu saya tekankan, keberadaan produk ilegal bukan bukti ketidakefektifan regulasi, melainkan karena adanya regulasi tersebut, BPOM dapat bekerja mendeteksi, menindak, dan menekan peredaran produk ilegal secara terus-menerus. Selamat, saya Delia dari Anarpaya 044. Di sini saya ingin menegaskan kembali argumen mengenai tim kontra kami. Salah satu putri kosmetik seperti yang dikatakan tadi dari pembicara 4, salah satu bentuk kosmetik ilegal ialah kandungan berbahaya streaming. Di Indonesia seperti dikatakan sebelumnya bahwa angka dalam kasus ini mencapai 17,4%. Dan di Indonesia, BPOM bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kosmetik yang dijual memenuhi standar keamanan dan tidak mengandung bahan berbahaya yang dapat membahayakan kesehatan konsumen. Izin memperkenalkan diri, izin untuk berbicara, baik untuk tim kontra maupun ibu sebagai dewan juri. Oke, kami menyadari bahwa pihak kontra mungkin saja akan membawa permasalahan atau mengangkat kasus-kasus terkait pelanggaran atau produk ilegal yang berada di pasaran itu. Nah, tapi justru itu membuktikan bahwa sistem regulasi BPOM itu yang sistem regulasi yang adaptif, aktif dan responsif. Kenapa sih pas ditemuin ada bentuk pelanggaran terkait kalau misalnya kosmetik nggak ada izin edar, itu langsung BPOM narik produknya, betul nggak? Ya kan? Terus habis itu juga nanti BPOM mungkin aja melakukan penahanan jika emang itu pelanggaran berat di Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 di pasal 435 misalnya, seseorang itu bakal didenda kalau dia mengedarkan produk farmasi tapi itu tidak sesuai dengan tidak ada izin edarnya gitu loh. Terima kasih Sabrina sebagai pembicara 5 dari tim kontra. Di sini saya tidak menyangkal terhadap argumen dari tim pro yang mana katanya masih ada yang beredar karena penegakan hukum di lapangan bukan karena pengawasan. Kemudian juga pengawasannya sudah berlapis dan berkala. Tapi kami dari tim pro tetap membantah bahwa kami tidak setuju regulasi BPOM itu efektif dalam memastikan keamanan produk kosmetika yang berada di pasaran. Mengapa? Karena hal ini juga sudah disampaikan oleh rekan saya bahwa status quo di lapangan tetap menunjukkan bahwa meskipun regulasinya sudah ada, produk kosmetika ilegal dan berbahaya masih banyak beredar. Berbahaya masih banyak beredar. Menurut laporan BPOM tidak terdapat pindah peraturan dari
BPOM itu efektif dalam memastikan keamanan produk kosmetika yang berada di pasaran. Mengapa? Karena hal ini juga sudah disampaikan oleh rekan saya bahwa status quo di lapangan tetap menunjukkan bahwa meskipun regulasinya sudah ada, produk kosmetika ilegal dan berbahaya masih banyak beredar. Menurut laporan BPOM sendiri pada tahun 2023 masih terdapat 231 jenis kosmetika ilegal yang ditemukan beredar di pasaran. Nah, terbatasnya sumber daya manusia dan infrastruktur BPOM juga masih dan infrastruktur BPOM untuk pengawasan serta birokrasi penindakan yang panjang membuat produk ilegal itu masih tetap bisa beredar. Selain itu, masih tingginya peredaran produk ilegal membuktikan bahwa meskipun Pertama, perkenalkan saya dari tim Pro ini mengajukan beberapa pertanyaan untuk tim kontra. Yang pertama terkait izin edar. Jika tadi tidak salah kalau Isya pembicara dari tim kontra, Isya berkala tentang izin edar. Oke, terus Isya menanggapi dengan mengatakan bahwa oke, izin edar itu diberikan, tapi kan izin edar itu diberikan jikalau dia sudah lolos uji, betul? Apakah tim kontra mengatakan hal itu? Betul ya? Izin edar itu diberikan kalau dia sudah lolos uji BPOM. Sementara produk yang beredar di pasaran itu produk yang tidak memiliki izin edar yang kemungkinan besar produk tersebut tidak diujikan di BPOM. Satu, apakah itu bentuk dari regulasi ketidakefektifan BPOM? Dan yang kedua, untuk tadi pertanyaan dari kelompok kontra juga mengatakan bahwa misalnya infrastruktur dan kayak tenaga manusia, sumber daya manusia, apakah hal itu juga dapat dijadikan sebagai tolak ukur ketidakefektifan dari regulasi BPOM? Sementara kita melihat bahwa BPOM sudah baik dengan misalnya menciptakan cek BPOM. Apakah tim kontra sudah mengecek aplikasi cek BPOM atau cek klik di website BPOM? ilegal itu tidak melalui izin edar BPOM. Tidak lolos uji BPOM. Tidak lolos uji BPOM. Dan di regulasi BPOM itu salah satunya adalah pengawasan. Apakah BPOM sendiri tidak melakukan pengawasan terhadap produk ilegal tersebut yang tidak melalui izin edar? Apakah yang diawasi, kan tadi sempat dikatakan juga dari Kimpro ya, bahwa diawasi setiap kali ada izin edar yang berlaku, diawasi selama produk tersebut dipasarkan. Lalu apakah yang diawasi hanya yang dipasarkan saja, tapi yang tidak dipasarkan tidak diawasi? Sekian dari kelompok. Mungkin itu mungkin kita kelompok kontra tuh harus mengerti bahwa izin edar yang diawasi itu jika produk tersebut itu sudah memiliki lolos uji BPOM, produksinya sampai pemasarannya hingga ke tangan pembeli itu memang diawasi. Tetapi kan masalahnya kemauan dari para produsen itu apakah dia ingin meloloskan uji ke BPOM, ini kan pertanyaannya gitu loh. Yang harus dicek itu apakah industrinya tuh memberi mewajibkan nggak dia untuk lolos dari regulasi BPOM. Artinya kan, karena kalau misalnya dalam produksinya dia tidak kayak dia nggak mencantumkan kayak harus lolos uji dari si BPOM, terus tiba-tiba dijual, itu bukan salah BPOM tapi itu kesalahan dari sistem produksi, sehingga itu dapat dikenakan pasal di pasal 435 tadi misalnya. Iya Isya. Karena BPOM itu kan badan ya, dia yang bertanggung jawab untuk mengawasi